Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Seperti biasa, meskipun gua telat tapi ini dia konten tahunan kita. Gua akhirnya kelar juga maraton semua anime isekai di tahun 2025 kemarin. Dan ini waktunya untuk ngebuat konten Isekai of the Year 2025. Tapi sebelum gua buat konten itu, ada satu konten dulu yang harus dibuat, yaitu isekai terbaik di musim terakhir tahun lalu, yaitu Fall 2025. So ini dia list anime isekai terampas sampai yang terbaik di musim winter 2025 menurut gua. Mari kita mulai dari anime isekai paling busuk di musim kemarin, yaitu urutan ke-10 gue berikan untuk anime isekai Disney Twisted Wonderland, atau gue sebut isekai Disney. Ini anime menurut gue bukan dibuat untuk manusia, tapi dibuat untuk makhluk hidup yang tidak punya akal dan tidak bisa mikir. Karena dari sekian banyak isekai ampas dan isekai mimpi basah yang pernah gue tonton, isekai Disney berhasil jadi satu-satunya anime isekai yang ngebuat gue mempertanyakan kewarasan gue sendiri. Gue udah ngebuat satu konten khusus yang isinya memuji-muji anime ini. Dan kalau kalian sudah nonton konten itu, gue yakin kalian bakal paham seberapa gue mencintai anime ini. Ada banyak sekali hal luar binasa dari anime ini, mulai dari gerak-gerik karakternya, tindakan yang mereka ambil, dan juga logika berpikir karakternya yang tidak seperti manusia pada umumnya. Asal-usul kekuatan MC yang tidak jelas, scene action yang tidak ada seru-serunya, dan development cerita yang sama sekali tidak menarik. Ditambah list karakternya yang sama sekali tidak menarik, dan jatuhnya malah ngeselin, ngebuat gua semakin ingin memuji-muji anime ini. Secara visual, anime ini masih jauh lebih baik daripada mayoritas anime isekai di list ini. Tapi dari segi karakter dan juga cerita, anime ini sebaiknya dikubur dalam-dalam. Bahkan kalau disuruh pilih, gue lebih milih maraton ulang One Punch Man Season 3 yang busuk itu, daripada gue harus nonton ulang anime isekai ampas yang kayak begini. Lanjut ke peringkat 9, gue berikan untuk anime Kekkon Yubiwa Monogatari Season 2. Ketika gue pertama kali nge-reaction anime ini, dan cuma ngelihat episode satunya doang, gue lumayan memuji perkembangan visual season 2-nya yang lebih baik daripada season satunya. Gue bahkan sempat termenung ketika menyadari visual anime isekai mimpi basah kayak gini ternyata bisa lebih bagus daripada One Punch Man Season 3. Tapi setelah gue lanjut nonton sampai tamat, gue akhirnya mengingat kembali alasan kenapa season satunya bisa jelek, yaitu karakter utamanya. Terlepas dari unsur fanservice yang cuma jualan dada dan paha, isekai cincin alias Kekkon Yubiwa Monogatari punya ciri khas yang selalu diulang-ulang semenjak season 1, yaitu narasi di mana semua karakternya selalu menyebut MC kita kuat. Padahal kenyataannya, kerjaannya si MC cuma pelangap-pelongo doang sambil teriak dan nge-spam skill tidak jelas. Bahkan bos terakhir anime ini, sang raja terakhir yang harusnya ditakuti oleh seluruh umat manusia, juga ikut-ikutan menyebut MC sebagai orang yang bahkan lebih kuat daripada raja cincin sebelumnya. Sebuah pujian yang terlalu berlebihan untuk seorang karakter utama yang hampir tidak ada gunanya. Malahan yang beneran kuat justru itu istri-istrinya. Tapi yang dapat pujian semua orang malah MC kita. Sungguh cerita mimpi basah yang sangat ampas. Lalu dari segi cerita, anime ini hampir tidak ada isinya. Karena menurut gua tidak ada bedanya kalaupun anime ini tamat di season 1. Soalnya isi season 1 ini cuma nyeritain MC yang dalam tanda kutip lagi latihan. Dan ini ngabisin jatah setengah season. Lalu dia nyari senjata yang tidak akan ada gunanya. Dan ini ngabisin jatah 3 episode. Dan sisanya langsung ngelawan bos terakhir. Apa coba bedanya dengan season 1 yang premisnya sama saja? Intinya si MC ngumpulin kekuatan buat lawan si raja terakhir, yaitu dengan ngumpulin istri-istrinya. Dan setelah itu langsung ngelawan bos terakhir. Intinya, isekai cincin season 2 masih tetap konsisten ampasnya seperti season 1-nya. Naik ke peringkat 8, gue berikan untuk anime yang judulnya Tensei Akujo no Roku Rekishi. Anime isekai shoujo pertama yang sukses ngebuat gue muak nonton anime. Jadi ketika gue maraton, gue sebenarnya bisa ngelarin anime isekai Fall kurang dari seminggu. Kira-kira ada 6 judul anime isekai yang sudah gue kelarin sebelum akhirnya gue mulai nonton anime ini. Tapi ketika gue sampai di anime ini, semangat nonton gue tiba-tiba hilang. Dan gue langsung jadi malas buat lanjut nonton anime ini. Anime ini sebenarnya tidak sebusuk isekai cincin, apalagi isekai Disney. Tapi entah kenapa gue kayak berat banget buat kelarin anime ini. Dan gue ketahan di episode 3. Dari sekian banyak anime isekai shoujo yang sudah gue tonton, baru anime ini doang yang bikin gue mager buat lanjut nonton. Ceritanya sebenarnya sama aja dengan kebanyakan cerita isekai otome pada umumnya. Ada villainesnya, ada heroinnya, ada karakter laki-laki cantiknya, dan tujuan si MC yang mencoba menghindari bad ending. Nah, yang buat gue muak dari anime ini adalah unsur romansnya. Gua males banget sumpah ngeliat tingkah laku para karakter laki-laki di anime ini yang menurut gua terlalu aneh.
Meskipun keanehan ini harusnya masih bisa dimaklumi karena latar dunianya berasal dari hayalan si karakter utama yang dulunya Chunibyo. Makanya ada banyak banget momen dan banyak banget karakter laki-laki yang bikin gua geli. Nah, yang jadi masalah utama, ceritanya sama sekali tidak menarik, setidaknya sampai masuk episode 10. Jadi sudah karakter laki-lakinya aneh, ditambah ceritanya yang terlalu biasa, dan visualnya pun tidak bagus-bagus amat, ngebuat gue jadi malas banget buat lanjut nonton anime ini. Dan inilah alasan kenapa gue taruh anime isekai ini di peringkat ke-8. Sekarang masuk ke peringkat ke-7, gue berikan untuk anime Sozai Saishuka no Isekai Ryokoki, atau gue sebut Isekai Kolektor. Anime ini secara garis besar hampir mirip dengan Isekai Mappa. Sama-sama anime santai, sama-sama suka jalan-jalan, dan sama-sama suka masak. Tapi bedanya, visual Isekai Mappa bagus banget, sedangkan visualnya anime ini kurang banget. Sama sekali tidak ada yang spesial dari anime ini. Intinya, kalau kalian suka nonton anime isekai santai dengan cerita yang pasaran, tapi tetap bisa dinikmati, kalian pasti bakal suka nonton anime beginian. Kekurangan terbesar anime ini ada di visualnya, yang tidak bagus, tapi juga tidak terlalu jelek. Tipikal visual anime isekai santai lah yang dibuat seadanya. Dari segi komedi juga menurut gua agak garing, karena terasa terlalu dipaksakan. Tapi karena gue pribadi masih sangat bisa menikmati anime semacam ini, makanya gue taruh anime ini di atas Isekai Villainous tadi. Pindah ke peringkat 6, gue berikan untuk anime Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yorimo bla 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 bla, atau simpelnya Isekai Assassin. Anime isekai paling scam di tahun 2025 kemarin. Ini anime cuma bagus di episode 1 saja, itu pun cuma di awalnya doang. Karena setelah dari sini, kualitas animenya bakalan langsung terjun bebas. Scene action super keren yang ada di episode 1 tadi, ternyata cuma ada di awal doang. Soalnya setelah itu, mayoritas scene actionnya cuma sekedar scene yang di zoom in zoom out dan juga slideshow. Kasusnya mirip banget kayak Shadow Garden Season 2, yang scene actionnya ketolong dengan musik, sehingga ngebuat scene actionnya terasa seru, meskipun cuma gambar yang di zoom in dan zoom out. Visualnya pun menurut gua lebay banget, dalam artian anime ini terlalu maksa untuk kelihatan dramatis. Hal ini bisa kita lihat dari angle kamera yang animenya pakai, dan juga ekspresi para karakternya. Gua tuh paling gak suka dengan anime semacam ini. Anime yang sengaja ngebuat wajah karakter penjahatnya kelihatan beringas sebagai bentuk penegasan kalau mereka adalah orang jahat. Padahal tanpa harus wajah mereka dibuat lebay seperti ini, gue yakin kita semua yang nonton pasti punya cukup kepintaran untuk bisa membedakan mana karakter yang jahat dan mana yang baik. Lalu kalau dari segi cerita dan karakter, anime ini aneh banget. MC kita tuh job kelasnya assassin, tapi bukannya bertarung diam-diam seperti assassin pada umumnya, MC kita malah bertarung dari depan seperti warrior dan nge-spam sihir bayangan seperti mage. Teman-temannya MC juga tidak kalah aneh, karena entah apa alasannya, si pahlawan dan temannya yang rambut panjang seperti punya obsesi yang berlebihan dengan MC kita. Bahkan ketika lagi nongkrong, yang mereka bahas adalah kabar terkini si MC. Rasanya tuh seperti ada nalar yang agak bengkok di anime ini. Salah satu contoh yang sering gue sebut adalah ketika si MC ngomong ke si cewek untuk bicara baik-baik dengan adik perempuannya, karena si MC tahu seperti apa rasanya mempunyai adik perempuan. Tapi masalahnya, adik perempuannya si MC tidak pernah kepikiran untuk bunuh MC kita, sedangkan adik perempuannya si cewek hampir saja ngebuat si cewek itu terbunuh. Aneh sekali ceritanya, meskipun masih lebih aneh isekai Disney. Lanjut ke peringkat 5, gue berikan untuk anime Bapakku Pahlawan, Emakku Semangat. Ini adalah anime isekai santai yang rilis bersamaan dengan One Punch Man Season 3 dan dibuat oleh studio yang sama juga, yaitu GC Staff. Tapi yang sedihnya, anime isekai santai dengan visual yang terlalu biasa seperti ini ternyata masih lebih bagus daripada One Punch Man Season 3. Nah, alasan kenapa gue taruh anime ini di peringkat ke-5, karena ceritanya menarik banget dan lumayan jarang ada anime isekai santai yang punya konflik rumah tangga. Tapi yang bermasalah bukan rumah tangganya MC, melainkan sepupunya. Gue suka banget ngeliat drama keluarga mereka, meskipun di saat yang bersamaan, gue juga gelisah banget ngelihat dramanya mereka. Apalagi sampai season 1-nya kelar, masalahnya mereka masih belum selesai. Kalau saja anime ini lanjut ke season 2, gue pengen banget nonton untuk tahu kelanjutan ceritanya. Naik ke peringkat 4, gue berikan untuk anime Potion Wagami wo Tasukeru, atau sebut saja Isekai Potion Slideshow. Ya, betul, anime ini slideshow banget. Satu season anime ini isinya cuma slideshow doang, atau lebih tepatnya, anime ini terasa seperti visual novel. Tapi hebatnya, meskipun keseluruhan anime ini cuma gambar slideshow doang, tapi gue sama sekali tidak merasa seperti lagi nonton scene slideshow. Tidak seperti One Punch Man Season 3 yang ngakunya anime tapi terasa seperti presentasi. Alasan utama kenapa slideshow di anime ini tidak terasa, karena gambarnya selalu berubah setiap beberapa detik sekali. Tidak seperti One Punch Man Season 3 yang satu gambar bisa sampai
sampai belasan bahkan puluhan detik. Slideshow-nya pun menurut gua cuma terasa di awal doang. Soalnya setelah lewat episode 1, gua sudah terbiasa dengan visualnya dan gua malah hanyut dengan ceritanya. Nah, ceritanya inilah yang ngebuat gua taruh anime ini di peringkat 4 karena meskipun visualnya slideshow, tapi ceritanya menarik banget untuk diikuti. Gua bahkan agak tidak rela ketika tahu anime ini mau tamat karena gua kepengen terus lanjut nonton anime ini. Oke, lanjut ke peringkat ketiga, gue kasih untuk anime Isekai Quartet Season 3. Tidak banyak yang bisa gue bahas dari anime ini, soalnya gue udah ngebuat video terpisah yang ngebahas Isekai Quartet Season 3. Tapi intinya, gue nggak bisa naruh anime ini di peringkat pertama, karena gue sempat ngomong, gue bakal taruh anime ini di peringkat pertama kalau saja Dragon Emperor beneran muncul. Tapi karena dia tidak muncul, jadinya gue taruh anime ini di peringkat ketiga. Nah, menurut gue, dari seluruh season Isekai Quartet Season 3 adalah season yang paling menarik dari segi cerita, karena mulai season ini cerita Isekai Quartet mulai diseriusin dengan adanya lore yang mulai ditanam. Jadi bisa dibilang, ke depannya Isekai Quartet bakalan punya ceritanya sendiri dan bukan lagi sekedar anime fanservice belaka. Nah, sekarang hanya tersisa 2 anime isekai lagi, yaitu Isekai Mappa Season 2 dan Yase no Last Boss. Untuk yang ini pilihannya gampang banget. Gua pasti pilih Yase no Last Boss sebagai anime isekai terbaik di musim fall 2025 kemarin. Soalnya pendapat gua masih tetap sama dan masih tetap tidak berubah semenjak Isekai Mappa Season 1, yaitu anime isekai santai sangat susah untuk keluar sebagai juara 1 di list gua. Satu-satunya kesempatan bagi anime santai untuk keluar sebagai juara hanya ketika tidak ada anime isekai seru yang bagus di musim ini. Dan sayangnya, musim ini ada Yase no Last Boss, anime isekai yang secara mengejutkan ternyata bagus banget. Gue sempat pesimis visual anime ini bakalan bagus. Ekspektasi gue, visual anime ini bakal mirip kayak Isekai Minogura atau The New Gate, tapi ternyata tidak. Eksekusi animenya Yase no Last Boss ternyata bagus banget untuk ukuran isekai. Dan hasilnya, kita pun mendapatkan anime isekai yang punya visual bagus, daftar karakter menarik, sifat MC yang tidak biasa, dan juga cerita yang seru. Rasanya tidak mungkin gue taruh anime Isekai Mappa Season 2 di atas Yase no Last Boss, karena seperti yang gue bilang tadi, anime santai susah buat menang. Apalagi Isekai Mappa murni adalah anime isekai santai yang beneran santai. Tidak ada yang berkesan dari anime ini selain ngeliat mereka makan dan gue yang jadi lapar. Tolong dicatat, gue sama sekali nggak bilang Isekai Mappa jelek, karena yang jelek itu One Punch Man Season 3. Intinya gue pengen ngomong, Yase no Last Boss menurut gue bagus banget dan sangat di luar ekspektasi. Sedangkan Isekai Mappa Season 2 hampir tidak ada bedanya dengan Season 1. Masih tetap bagus secara visual, masih tetap asik secara cerita, dan masih tetap bikin lapar ngelihat mereka makan. Jadi intinya, Yase no Last Boss adalah anime isekai terbaik menurut gue untuk di musim fall 2025 kemarin. Nah, itu tadi list anime isekai terbaik dan terampas untuk musim fall 2025. Berhubung konten ini udah jadi, maka sudah waktunya untuk membuat konten Isekai of the Year 2025 dengan total 31 judul anime isekai. Nah, khusus buat kalian yang udah nonton konten ini sampai akhir, gue bakal adain giveaway kecil-kecilan buat kalian. Coba tulis di kolom komentar di bawah 4 judul anime isekai yang bakal jadi top 4 di konten Isekai of the Year nanti. Semua datanya sudah ada untuk kalian nilai sendiri. Kira-kira anime apa yang bakal jadi top 4 menurut gua? Ingat ya, menurut gua. Tulis aja di bawah dan jangan nge-spam. Kalau ketahuan nge-spam, tidak akan gua pilih sebagai pemenang meskipun tebakan kalian benar. Dan satu lagi, jangan lupa tulis akun Instagram juga biar bisa gua hubungi kalau kalian menang. Gua bakal kumpulin semua orang yang tebakannya benar dan gua bakal pilih 2 orang secara acak untuk gua kasih uang pulsa 50.000. Atau sekalian deh, coba tebak top 3 anime isekai paling busuk nanti. Gua bakal pilih 2 orang juga buat yang tebakannya benar. Harusnya sih top 3 yang paling busuk nih lebih gampang ya, daripada top 4 paling bagus. So, selamat menebak. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten Isekai of the Year yang gua tidak tahu kapan, dan bye-bye.